Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Alviro Farm. Bagaimana keadaan rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya rekan-rekan, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke rekan-rekan, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya mengenai vaksin DOD bebek petelur saya ini yang baru umur 7 hari rekan-rekan. Seperti ini. Nanti vaksin apa saja yang saya gunakan, terus simak video saya sampai selesai ya rekan-rekan, agar paham dengan mekanisme vaksin yang biasa saya gunakan. Oke, langsung saja kita siapkan ya. Kita biar mempermudah bebek itu kita sekat seperti ini agar mudah untuk mengambilnya. Terus kita siapkan juga tempat untuk setelah divaksinnya. Selanjutnya kita siapkan juga vaksinnya rekan-rekan ini. Nah ini ND Lasota merek vaksinnya. Oke, langsung saja kita vaksin ya, agar mempercepat waktu, karena ini bebek 200 ekor ya, jadi lumayan lama ya nanti, dan ini sudah siang rekan-rekan. Oke, langsung saja. Oke rekan-rekan, ini jadi bebek yang akan divaksin ya, tinggal kita tetes seperti ini ya. Kita tetes. Nah, kelihatan enggak? Nah, kita tetes hidungnya rekan-rekan. Sebenarnya untuk vaksin saya terangkan juga ya ini, sambil kita tetes. Terus kita taruh di sini. Oke, jadi sebenarnya vaksin untuk unggas itu sebenarnya ada 3 rekan-rekan. Ada 3 metode yang biasa kita gunakan itu, yaitu yang pertama vaksin dengan via air minum, yang kedua ini via tetes hidung, dan yang ketiga itu suntik. Nah, saya menggunakan tetes hidung ini rekan-rekan, tetes mata atau tetes hidung terserah, karena lebih bisa terkena bebek secara menyeluruh ya. Jadi itu kelebihannya untuk tetes ini. Sebenarnya bisa rekan-rekan kita gunakan itu, sebenarnya bisa kita gunakan itu vaksin dengan menggunakan air minum atau suntik rekan-rekan, itu bisa. Tetapi kalau saya pemula ini rekan-rekan, karena saya kan pemula, jadi saya itu memilih menggunakan ini vaksin tetes atau air minum. Kalau vaksin itu biasa saya menggunakannya itu pas umur 40 hari ke atas rekan-rekan, karena ya karena kan tubuh bebek itu sudah cukup besar kalau umur 40 itu digunakan suntik. Kalau kecil ini saya sangat rawan rekan-rekan. Saya agak rawan lah kalau kita suntik pada saat kecil seperti ini. Itu kalau pemula. Kalau sudah berpengalaman ya tetap bisa rekan-rekan ya. Tapi kalau pemula saya rekomendasikan vaksin tetes hidung atau vaksin via air minum. Itu yang paling sederhana dan paling mudah digunakan sebagai pemula ya. Itu rekan-rekan. Kalau merek vaksinnya terserah rekan-rekan, bisa ND Lasota atau NDIB. Saya menggunakan vaksin ND Lasota seperti ini ya. Dosis 500 ya, ini dosis 500 untuk 200 ekor. Ini mungkin sisa rekan-rekan ya. Jadi itu ya,
vaksin ada 3, yang saya rekomendasikan sebagai pemula ya 2 itu, vaksin tetes dan vaksin minum via air minum. Tetapi di sini ada kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk vaksin tetes dan vaksin air minum ini. Kalau vaksin air minum itu biasanya tidak menyeluruh rekan-rekan, tidak terkena semua bebeknya, karena bebek itu ada yang minum, ada yang tidak. Itu kelemahannya. Tetapi kelebihannya itu simple dan mudah. Kalau vaksin seperti ini, vaksin tetes seperti ini, kelebihannya adalah semua terkena ya, karena kan kita vaksin satu-satu, jadi semua itu kena vaksinnya. Tetapi kelemahannya ya itu, kita harus agak ribet lah karena satu-satu, sehingga ya lumayan menguras waktu rekan-rekan, seperti itu. Jadi boleh kita menggunakan vaksin tetes ataupun boleh menggunakan vaksin via air minum. Kalau rekan-rekan mengikuti channel saya, itu vaksin bebek yang 100 yang pertama kali datang itu saya menggunakan vaksin via air minum. Tapi yang 200 ini saya coba ya menggunakan vaksin tetes seperti itu. Langsung oke, saya lanjut vaksin ya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan vaksinnya. Ya kalau tidak telaten ya lumayan lama vaksin ini. Nah ini, jadi seperti ini keadaannya bebek kalau sudah terkena vaksin. Boleh sebenarnya, bentar. Ya, saya beri contoh ya. Jadi boleh ya, kalau vaksin itu kita, kalau tetes itu bisa ditetes di hidung atau di mata, atau langsung diminumkan lewat mulut seperti ini. Itu bisa rekan-rekan. Jadi ada 3 metode, terserah lah rekan-rekan. Kalau saya kan sudah terbiasa vaksin lewat hidung, jadi langsung saja. Kalau mata ya bisa seperti ini. Nah, langsung ditetes ke mata itu bisa. Kalau saya hidung seperti ini. Sebenarnya vaksin ini sangat berpengaruh ya rekan-rekan. Kalau kita tidak vaksin itu bebek akan kurang tahan penyakit. Nah, kalau kita vaksin itu kan bebek pasti lumayan tahan penyakit, apalagi ini adalah vaksin ND untuk mencegah penyakit ND ya, seperti mata biru atau penyakit lainnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya vaksin ini sangat wajib rekan-rekan, wajib sekali untuk bebek atau untuk unggas lain ya. Jadi seperti itu yang biasa saya vaksin itu. Sebenarnya ada, kalau yang masih kecil 7 hari itu ya vaksin seperti ini. 7 hari, umur 7 hari vaksin untuk pindah kandang, itu kita vaksin. Selanjutnya nanti pada saat umur 40 atau 45 hari ya, itu kita vaksin lagi. Jadi yaitu vaksinnya ada beberapa kali ya untuk bebek petelur itu. Jadi nanti tetap nantikan video saya, karena akan terus saya update lah hari-hari vaksinnya seperti itu. Dan untuk vaksin ya rekan-rekan seperti ini, usahakan tetap dingin rekan-rekan. Nah, jadi kita kasih es batu. Nah, seperti ini. Coba saya perlihatkan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita beri es batu agar tetap dingin. Karena kalau tidak dingin, ini vaksinnya pasti tidak akan berpengaruh rekan-rekan. Nah, karena ini kan virus. Nah, jadi harus dingin rekan-rekan, harus dingin. Nah, jadi kalau kita istirahat, ya vaksin tetap kita taruh di dekat
es batu ini agar tetap dingin. Nah, oke, ini akan semua saya vaksin ya. Terus akan saya pindah kandang. Oke, rekan-rekan, mungkin itu saja ya contoh saya vaksinnya. Insya Allah semua teman-teman itu bisa lah. Kalau sebagai pemula saja bisa, rekan-rekan. Cuma vaksin kita ambil bebek, terus kita tetes lewat hidung, lewat mata atau lewat mulut seperti itu, insya Allah bisa semua. Simple, tetapi memang lebih simpel lagi kalau kita via air minum, seperti video saya sebelumnya lah, bisa dicek di channel saya seperti itu. Dan hari ini saya mencoba untuk memperlihatkan ke rekan-rekan semua itu vaksin tetes seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja contoh vaksinnya. Akan saya vaksin lagi ya ini, karena tidak memungkinkan kalau saya vaksin dengan terus memegang kamera seperti itu. Oke ya, terima kasih. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya tetap nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.